Banyak sekali pertanyaan dan permasalahan yang dialami oleh para pemula peternak beranjangan. Ya, di antaranya Mbak Behen sudah merangkum beberapa pertanyaan. Nah, dalam rangkuman Mbak Behen ada 5 pertanyaan yang Mbak Behen garis bawahi. Ada yang pertama adalah, ketika jantan itu lebih muda dari betina, apakah bisa diternakkan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau di jor extra fooding, bagaimana dengan potensi lemaknya? Yang ketiga, kalau piyian menetas di loloh induk, apakah bisa dibantu loloh dengan tangan? Kemudian yang keempat, bagaimana jika ternak menggunakan betina muda hutan? Dan yang terakhir, apa tanda betina berhenti produksi dalam satu fase produksi? Oke, Bolo. Kalau bolo-bolo para pemula Branges Mania yang mengalami permasalahan yang sama dari 5 pertanyaan yang Mbak Behen sampaikan tadi, jangan di skip, ikuti sampai tuntas, dan jangan lupa like, share, dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung juara. Oke, Bolo. Kali ini Mbak Behen akan membahas kembali setelah sekian lama Mbak Behen tidak membuat satu konten edukasi. Saat ini Mbak Behen muncul lagi karena kemarin ada banyak kesibukan, jadi agak tersendat sedikit. Ya, Bolo. Terima kasih untuk bolo-bolo yang sudah subscribe, dan terima kasih juga bolo-bolo yang sudah mendukung channelnya Mbak Behen dan mengikuti terus channelnya Mbak Behen. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Oke, kali ini Mbak Behen akan membahas 5 permasalahan yang tadi sudah Mbak Behen sampaikan di permasalahan awal. Jika jantan lebih muda dari betina, apakah itu akan menjadi masalah? Oke, Bolo. Pada dasarnya, dalam beternak, intinya itu adalah bagaimana cara kita memunculkan birahi baik si jantan maupun betina. Usia bukan satu patokan yang harus, artinya bukan satu hal yang signifikan atau yang betul-betul tidak bisa diolah-olah, tidak. Tapi jantan muda ketika bisa menaikkan birahinya atau muncul birahinya pada fase maksimal birahinya, itu sebetulnya tidak ada masalah, Bro. Jadi tidak masalah, jantannya muda, betinanya tua, atau sebaliknya, itu pun tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bukan karena usianya, tetapi bagaimana cara kita memunculkan birahinya. Sehingga baik jantan maupun betina, itu mempunyai satu birahi yang sama. Atau dalam fase yang berbarengan. Nah, itu kunci dari keberhasilan untuk beternak, terutama di pemula beranjangan ini. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, kalau di jor extra fooding, bagaimana dengan potensi lemaknya? Nah, gini Bolo. Untuk burung yang berlemak, itu memang Mbak Behen, sepengalamannya Mbak Behen, itu memang ada 2 tipe. Ada burung yang memang ketika kita jor extra fooding, karakternya mudah sekali dia berlemak. Tapi ada juga yang kita jor extra fooding seberapapun, dia tidak berlemak. Nah, ini memang ada 2 tipe. Artinya bukan tidak berlemak. Lemaknya itu akan lama munculnya. Nah, sekarang ketika kita jor extra fooding, potensinya apa untuk lemaknya? Oke. Yang jelas gini, Bolo. Ketika burung itu birahi, khususnya untuk jantan ya. Misalnya ini untuk jantan dulu. Ketika untuk jantan burung itu birahi, kita mampu dan berhasil memunculkan birahinya. Dalam tanda petik, gacor, ngeper, ngawin batu, insya Allah itu tidak akan keluar lemaknya dan lemaknya akan hilang. Karena apa? Tenaga yang dia keluarkan butuh nutrisi yang banyak. Artinya lemak itu adalah timbunan cadangan tenaga. Ketika tenaganya dia sudah dikeluarkan dengan gacornya, dia keluarkan dengan nyayapnya atau ngepernya, dia keluarkan dengan ngawinnya, insya Allah lemak itu juga akan hilang. Begitu juga dengan betina. Betina pun ketika dia memang bisa muncul birahinya atau kita berhasil memunculkan birahinya,
justru bibit lemak yang ada di betina itu akan kemudian terproses menjadi bibit-bibit uritan. Sehingga lemaknya akan berubah menjadi tambahan uritan. Bahkan dari burung yang berlemak itu ketika kita mampu memunculkan birahinya, maka lemak yang akan menjadi tambahan untuk pembuatan uritan tersebut, kualitas telurnya itu besar-besar bolo biasanya. Gitu. Itu sepengalamannya Mbak Behen ya, sepengalamannya Mbak Behen begitu. Dan itu berlaku untuk burung yang akan kita kawinkan. Berbeda lagi dengan ketika burung itu mau kita ikutkan lomba atau gantangan, ya otomatis lemaknya harus kita buang dulu. Nah, treatmentnya seperti apa? Mbak Behen sudah bikinkan konten yang lalu itu tentang bagaimana cara menghilangkan lemak. Gitu loh. Ya tentunya yang jelas memang ketika kita tidak berhasil membuat si burung itu gacor, tidak berhasil membuat burung itu birahi, pada saat birahinya tidak klimaks atau tidak maksimal, biasanya memang dalam proses perkawinannya, hasil dari fertilisasi telurnya, itu pun juga memang tidak terlalu maksimal. Kadang kita bertelur 3 atau 4, yang isi cuma 1 atau 2. Atau bahkan mungkin dari telur 3 itu bisa kosong semua. Gitu. Tapi kalau kita berhasil menaikkan birahinya secara maksimal, maka lemaknya akan hilang, proses perkawinan maksimal, hasil fertilisasi dari telur itu sendiri juga bisa maksimal. Itu pertanyaan yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, kalau piyian menetas di loloh induk, apa bisa kita bantu loloh tangan di kandang ternak? Pada dasarnya burung beranjangan itu, Mbak Behen sudah sampaikan di awal-awal dulu bahwa burung beranjangan itu adalah burung yang unik. Burung yang mudah kaget, dan kadang-kadang burung beranjangan itu memang sulit ditebak karakternya ya. Nah, ada beberapa indukan yang memang bandel. Artinya ketika dia sedang meloloh dan kita bantu lolah atau kita ganggu pada saat dia mengeram, dia tetap mengeram dengan baik. Dia tetap akan meloloh dengan baik. Tapi ada juga induk beranjangan yang ketika kita mengganggunya sedikit saja, bahkan hanya dia kaget saja, kita tidak mengganggu padahal. Tapi kita melakukan suatu tindakan atau suatu kejadian yang membuat dia kaget, itu dia bisa kagol. Bisa anaknya tidak diloloh, bisa juga anaknya dibantai, atau bahkan mungkin bisa anaknya dibuang. Gitu. Nah, oleh karena itu, menurut Mbak Behen, sebaiknya tidak usah dibantu. Karena Mbak Behen, sepengalaman Mbak Behen belum pernah bantu loloh anak beranjangan yang sedang diloloh sama induknya. Ketika dia memang bandel, beranjangan yang penting adalah sediakan pakan secara maksimal dan tanpa harus putus, jangan sampai putus selama si induk itu sedang meloloh anaknya. Artinya jangan sampai kekurangan makan. Jadi ketersediaan pakan itu mutlak. Terutama extra pudding yang untuk meloloh ya boleh ya. Terutama extra puddingnya untuk meloloh. Baik jangkrik misalnya, atau mau pakai kroto, kemudian juga ular. Ular silakan, bolo-bolo biasa pakai apa. Bisa pakai ular Hongkong, bisa pakai ular kandang. Monggo bolo-bolo mau pakai yang seperti apa. Nah itu bolo. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, bagaimana jika ternak menggunakan betina muda hutan? Ya, sebetulnya semuanya bisa. Cuman memang muda hutan itu kan memang burung yang asli dari alam, bro. Sehingga proses untuk membuat dia mapan, bukan jinak ya, mapan ya maksudnya, adaptasi ya. Biar dia bisa beradaptasi dengan kita sendiri, bahkan dengan kandangnya. Kemudian itu prosesnya agak lama. Yang pertama dia harus adaptasi dengan kandang bundarnya dulu supaya dia mapan. Yang kedua dia harus adaptasi dengan kita sebagai pemilik yang memberi makannya. Kemudian yang ketiga dia adaptasi pada saat perjodohannya dengan jantan, terserah muda hutan atau hasil ternakan. Dan dia juga harus adaptasi dengan kandang ternak. Nah itu prosesnya agak panjang, Bol. Kenapa? Karena dia terbiasa di
alamnya. Dan untuk mengadaptasikan di kandang ternak itu memang tidak mudah. Makanya di zaman-zaman dulu yang pertama kali menernakkan, membudidayakan burung beranjangan yang hasil tangkapan dari alam pertama kali, itu memang tingkat kesulitannya sangat tinggi sekali dibanding dengan burung yang dihasilkan dari ternakan. Selain literasinya juga sudah banyak kalau sekarang. Kalau dulu kan literaturnya belum banyak masih meraba-raba. Mereka tuh penemu dan yang berhasil pertama kali ternak itu mereka masih meraba-raba. Ini diapain? Harus seperti apa perlakuannya? Kandangnya kayak gimana? Sarangnya seperti apa? Pakannya seperti apa? Perlakuannya kayak gimana? Untuk menaikkan birahinya seperti apa? Nah itu juga perlu betul-betul butuh satu adaptasi yang luar biasa. Tapi ketika sekarang karena sudah banyak sekali peternak, terutama yang sudah berhasil ya, itu kita sudah bisa tanya sama para pakar-pakar, para suhu-suhu, bahkan para master-master peternak yang sudah berhasil. Jadi literaturnya lebih banyak sekarang gitu. Jadi intinya bisa. Cuman memang butuh proses dan butuh effort yang lebih dibanding dengan hasil ternakan. Oh, yang hasil ternakan aja agak sulit, apalagi yang hasil mudah hutan Itu Kemudian yang kelima, apa tanda betina berhenti produksi di dalam satu fase produksi? Oh ya, oke. Betina, betina burung beranjangan itu memang ada satu, sepengalamannya Babehen, ada satu fase produksi yang biasanya kalau Babehen itu Babehen istirahatkan. Misal, jadi dalam satu kali fase, satu periode satu periode telur nih misalnya nih Bolonia. Biasanya burung beranjangan yang bertelur kalau menggunakan sistem inkubator atau telur diambil dan kemudian kita tetaskan di mesin, itu setelah telur diambil tiap hari, misalnya dia 3 telur satu kali periodenya, itu kemudian 1 minggu kemudian dia akan bertelur lagi biasanya. Ketika itu menggunakan inkubator ya. Nah, itu akan berjalan demikian terus Dan rata-rata itu kalau sepengalamannya Babehen bisa 5-6 kali baru dia istirahat. 5-6 kali bertelur. Tentunya dengan jarak per 1 minggu sekali ya. 1 minggu bertelur lagi. Setelah habis nih diambil 3 misalnya. Diambil 3, nanti dia akan istirahat selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dia akan bertelur lagi Bertelur lagi, kita ambil lagi nih 3 lagi nih. 1 minggu kemudian bertelur lagi sampai 6 kali periode biasanya. 5-6 kali. Nah, sepengalamannya Babehen, kalau sudah 5 dan 6 kali, itu biasanya Babehen istirahatkan. Biasanya Babehen akan pisahkan dulu atau kita cabut dari kandang ternaknya, kita treatment ulang supaya uritannya tidak rusak Jadi kita diamkan atau kita ambil, kita cabut, kita treatment seperti harian. Ya kita semprot, ya kemudian kita jemur, kita embunkan, kita kasih makan ekstra puding, begitu seterusnya sampai beberapa minggu, misalnya bisa sampai 3-4 minggu atau 1 bulan misalnya. Habis itu baru kita tembak lagi untuk dikawinkan supaya dia produksi lagi. Dan biasanya seperti itu hasil telurnya akan bagus Kalau kita jor nggak ada masalah sebetulnya, memang tidak masalah. Cuman kualitas telur yang terakhir itu biasanya kurang maksimal Jadi bisa ya kualitas embrionya juga kurang bagus biasanya ya. Mati di dalam cangkang telur. Kemudian bisa juga hanya 1 atau 2 ekor, 2 butir yang isi. Atau bahkan mungkin tidak isi semua. Dan yang terparah adalah ketika nanti yang terakhir itu telurnya mengecil Jadi telurnya sudah tidak standar. Ini salah satu fase juga dia harus istirahat. Jadi telur itu akan mengecil. Jadi tambah kecil, yang biasanya seukuran segini, itu jadi ukurannya kecil sekali. Seperti telur cicak ya.
atau telur tokek lah, segitu. Nah itu tandanya si betina sudah uritannya sudah habis dan fase pertama itu sudah selesai. Harus kita treatment ulang supaya dia bisa dalam performa yang baik lagi. Gitu loh. Nah ini 5 pertanyaan yang sudah Mbak Behen jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab dan sesuai dengan harapan dari bolo-bolo yang bertanya. Dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Oke bolo, jangan lupa juga. Terima kasih untuk bolo-bolo yang sudah subscribe. Dan mungkin bulan ini Mbak Behen akan ada giveaway kecil-kecilan. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Mbak Behen akan ada kenang-kenangan buat bolo-bolo yang sudah subscribe. Itu nanti kita undi. Akan ada giveaway 2 picis kaos. Nah, mungkin selanjutnya Mbak Behen kalau misalnya produksinya bagus bisa juga Mbak Behen akan giveaway 1 ekor burung trotol. Nah, sementara ini Mbak Behen akan giveaway 2 picis kaos untuk 2 pemenang subscribernya Mbak Behen. Jangan lupa tetap subscribe dan pantengin terus channelnya Mbak Behen. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi. Kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.